Fauzi. Saya Ahmad Amawuddin. Saya Ulvia Nurdiana. Saya Dwi Jayanti. Dan saya Nandru Diana, kami dari kelompok 1. Akan menjelaskan materi mengenai pengertian pembelajaran untuk disabilitas. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang pengertian pendidikan disabilitas atau difabel. Disabilitas sendiri di sini merupakan istilah yang akhir-akhir ini menjadi trending topik yang sering dibicarakan atau merupakan topik yang akhir-akhir ini lagi aktual untuk menyebut anak atau seseorang yang mengalami gangguan mental, gangguan fisik ataupun gangguan ketidaksempurnaan otak. Kemudian untuk pengertian dari pendidikan disabilitas sendiri, dalam hal ini untuk pendidikan penyandang disabilitas juga memerlukan bantuan maupun intervensi dari orang lain. Seperti contoh kita sebagai calon guru yang mana dari kami kuliah pada Wonogiri semester 6 terdapat mata kuliah yang memberikan materi tentang pendidikan disabilitas. Untuk itu materi ini agar apa? Agar dapat penyandang disabilitas mengikuti pendidikan sebagaimana orang normal dapatkan juga. Untuk itu kita sebagai calon guru ataupun kalian semua bahkan orang-orang terdekat yang ada penyandang disabilitas, untuk itu kami himbau untuk tidak membuli atau menghina penyandang disabilitas, akan tetapi kita bisa membantu ataupun juga memberikan pendidikan sebagaimana pendidikan yang orang normal dapatkan. Jenis disabilitas. Sebelumnya, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki atau mengalami keterbatasan yang kemudian mereka ini mengalami kesulitan berinteraksi karena adanya keterbatasan tersebut. Adapun jenis-jenis disabilitas yaitu yang pertama, jenis disabilitas fisik, di mana disabilitas fisik merupakan gangguan pada tubuh yang membatasi fungsi fisik salah satu anggota badan atau kemampuan motorik seseorang, yang artinya disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak ataupun fungsi tubuh manusia. Misalnya adalah cacat sejak lahir atau cacat karena kecelakaan. Yang kedua, disabilitas mental. Jadi, penyandang disabilitas mental mengalami keterbatasan akibat gangguan pada pola pikir atau otak. Misalnya adalah seperti disabilitas mental, seperti bipolar, depresi, dan lain sebagainya. Nah, mereka yang mengalami disabilitas mental sangat kesulitan berkonsentrasi, berpikir, serta mengambil keputusan. Kemudian, bagaimana cara kita menangani disabilitas mental? Salah satu cara yang menangani disabilitas mental yaitu dengan tidak menempatkan mereka pada kondisi yang membuatnya stres atau dalam kondisi yang banyak berpikir. Kemudian saat berinteraksi dengan mereka, baiknya kita menggunakan penjelasan yang menyeluruh dengan pemilihan kata yang baik dan mudah dipahami. Dan selanjutnya adalah disabilitas intelektual. Sebagai contohnya adalah seorang anak yang mengalami ketidakmampuan dalam belajar. Dan disabilitas intelektual ini bisa muncul pada seseorang dengan usia berapapun. Nah, cara menangani peserta didik dengan penyandang disabilitas intelektual adalah pahami terlebih dahulu bahwa mereka butuh waktu, kesabaran, dan perhatian lebih. Berikan instruksi dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Selanjutnya, usahakan agar lingkungan tidak menimbulkan tekanan atau stres bagi penyandang disabilitas. Lingkungan yang terlalu berisik atau terlalu ramai dapat mengganggu konsentrasi mereka sehingga rentan menyebabkan stres. Kemudian yang keempat, disabilitas sensorik. Disabilitas sensorik merupakan gangguan yang terjadi pada salah satu indera. Istilah ini biasanya digunakan terutama pada penyandang disabilitas yang mengacu pada gangguan pendengaran,
penglihatan, dan indera lainnya. Untuk penyandang disabilitas netra, kita perlu mempelajari cara khusus berinteraksi dengan mereka dengan jenis sentuhan dan nada bicara yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi. Untuk berinteraksi dengan penyandang disabilitas bicara, rungu, atau rungu bicara, kita sebaiknya membutuhkan keahlian khusus berkomunikasi dengan bahasa isyarat dan sebaiknya berbicara dengan tempo lebih lambat agar lebih mudah dimengerti. Ini saya akan menerangkan sedikit mengenai hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Oke, disebutkan di dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang NRI tahun 1945 yang menentukan bahwasanya setiap anak berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Kemudian ditindaklanjuti oleh pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwasanya warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial berhak memperoleh pendidikan yang khusus. Kemudian senada juga dengan pasal 51 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak juga menentukan bahwa anak penyandang disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif atau pendidikan yang khusus. Dengan dasar undang-undang tersebut, maka anak penyandang disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan inklusif atau pendidikan yang khusus. Ini menunjukkan bahwasanya negara sangat peduli kepada hak-hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Nah, itu tadi teman-teman materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.